Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Supreme yang luar Ida, dan yang saya hormati jajaran dan Bapak Ibu guru serta pengurus Hanifida, dan untuk Miss Radia selaku pengampu mapel SKI, dan tidak lupa juga untuk kedua orang tua saya dan teman-teman yang berbahagia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan presentasi peta imajinasi ujian PAS, yaitu tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia dan strategi dakwah. Nah, yang pertama di sini ada jalur masuknya Islam ke Indonesia. Penyebaran Islam ini ada dua cara. Yang pertama yaitu penduduk pribumi itu berhubungan dengan Islam atau menganut agama Islam. Nah, cara yang kedua, orang-orang asing Asia, contohnya seperti Arab, India, dia tuh sudah Islam permanen atau sudah bertempat tinggal. Nah, mereka juga melakukan perkawinan secara campuran dan melakukan gaya hidup lokal. Nah, di sini ada 4 teori. Yang pertama teori Arab, kemudian teori Arab, teori Persia, teori Cina. Oke. Dikemukakan yang pertama di sini ada yang pertama ada teori India, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Teori India ini dikemukakan oleh seorang orientalis dari Belanda yang meneliti Islam ke Indonesia yang bernama Snoek Hurtonjo. Beliau ini mengatakan bahwa abad ke-12 itu adalah periode yang paling memungkinkan untuk permulaan penyebaran Islam. Kemudian yang kedua ada teori Arab. Teori Arab ada ilmuwan yang bernama Sir Thomas Arnold. Nah, teori ini mengemukakan Islam itu masuk secara langsung di Mekah yang berada di Arab itu sebagai pusat agama pada abad ke-7. Kemudian sejarawan yang mendukung teori Arab ini Prof. Hamka, Uka, dan Asyumardi serta Hashimi. Nah, Asyumardi ini mengemukakan ditemukannya adaptasi yang dilakukan bangsa Indonesia pengaruh Arab, contohnya bahasa dan tradisinya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia. Ada ilmuwan yang bernama Hussein Jajaningrat. Nah, beliau ini mengemukakan Islam di Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi yang terletak di Nusantara. Bukti-bukti persamaan dari teori Persia ini adalah adanya peringatan 10 Muharram, adanya kesamaan konsep dan penggunaan istilah bahasa Iran, serta persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang keempat ada teori Cina. Nah, teori Cina ini Islam datang ke Indonesia kebanyakan dari perantauan Cina. Nah, Cina ini telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia sebelum Islam dikenal di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada strategi dakwah. Menurut Oka Chandra, proses masuknya Islam di Indonesia itu melewati dua cara, yaitu perdagangan dan perkawinan. Perdagangan ini dimulai awal proses Islamisasi pada abad ke-7 sampai 16 Masehi. Dan penyebaran Islam ini melalui perdagangan sangat efektif dan sangat mudah. Kemudian ada perkawinan. Perkawinan, dengan prosesi perkawinan ini pihak pribumi harus mengucapkan syahadat. Contohnya perkawinan antara Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.